teman-teman di rumah dimanapun kalian berada. Bagaimana nih kabar kalian? Ketemu lagi ya sama Mimin dalam program Masak Yuk. Langsung saja, kali ini Mimin mau berikan resep seputar olahan dari tobiko. Di sini ada yang sudah tahu belum apa itu tobiko? Tobiko merupakan sebutan bagi telur ikan terbang yang memiliki warna orange dan ukuran agak lebih kecil dibandingkan telur ikan sejenisnya. Tobiko sendiri cukup akrab dalam dijadikan pelengkap untuk aneka makanan enak, dengan ciri khas berupa rasa asin ketika kita mengunyah telur ikan satu ini. Namun masih banyak yang menganggap mirip mentai dengan tobiko. Sini, Mimin jelaskan sedikit perbedaan mentai dengan tobiko. Yang pertama dari ukurannya guys. Kalau tobiko berukuran 0,5 hingga 0,8 mm. Sedangkan mentai lebih kecil dari itu. Hampir mirip dengan ukuran masago, yakni telur ikan kapelin. Yang kedua dari warnanya. Mentai yang dijual biasanya memiliki kecerahan warna berbeda, meskipun warna dasarnya sama. Sedangkan tarako punya warna nude cenderung beige. Sedangkan tobiko adalah warna merah orange. Namun tak jarang, telur ini dimarinasi dan diberi pewarna, baik secara alami maupun buatan. Yang ketiga dari rasa. Keduanya memiliki rasa yang tidak terlalu berbeda, didominasi rasa asin. Namun, mentaiko punya aroma laut yang lebih kental daripada tobiko yang punya aroma smoky. Nah, jadi sudah tahu ya perbedaan tobiko dengan mentai? Tobiko atau telur ikan juga memiliki banyak manfaat loh guys. Apa sih manfaatnya? Berikut manfaat telur ikan untuk kesehatan kita. Yang pertama, meningkatkan kesehatan otak. Salah satu manfaat telur ikan yang sayang untuk kalian lewatkan adalah meningkatkan kesehatan otak dan juga saraf. Manfaat ini diperoleh dari kandungan asam lemak omega 3, yakni EPA, DHA, dan DPA yang melimpah di dalam telur ikan. Selain itu, asam lemak omega 3 juga diketahui dapat mendukung perkembangan dan pembentukan otak anak, meredakan gejala depresi dan kecemasan pada orang dewasa, serta memperlambat proses penuaan dan penurunan fungsi kognitif pada orang lanjut usia. Yang ketiga, meningkatkan kesehatan mata. Tidak hanya meningkatkan kesehatan otak, asam lemak DHA dan EPA juga penting untuk perkembangan fungsi penglihatan pada bayi dan meningkatkan fungsi retina pada anak-anak dan juga orang dewasa. Terlebih lagi, mendapatkan asupan asam lemak omega 3 yang cukup juga menurunkan risiko Anda terkena berbagai penyakit mata, seperti retinopati diabetik, sindrom mata kering, dan degenerasi makula. Yang ketiga, meningkatkan fungsi kekebalan tubuh. Telur ikan merupakan sumber selenium yang baik. Mineral yang satu ini berfungsi sebagai antioksidan yang mampu melindungi tubuh dari kerusakan oksidatif akibat radikal bebas yang berlebih. Yang keempat, menjaga kesehatan jantung. Telur ikan juga bermanfaat untuk menjaga kesehatan jantung. Kandungan asam lemak omega 3 pada telur ikan diketahui memiliki peran besar dalam mengurangi proses pembekuan darah, melebarkan pembuluh darah, menurunkan kadar kolesterol jahat, dan mengurangi peradangan dalam tubuh. Dan manfaat-manfaat ini dapat mengurangi risiko terjadinya hipertensi dan aterosklerosis yang merupakan faktor risiko utama penyakit jantung. Namun tak hanya itu guys, manfaat ini juga berguna untuk meningkatkan kesehatan orang yang sudah memiliki penyakit jantung.
Yang kelima, menurunkan berat badan. Jika kamu ingin menurunkan berat badan, mengkonsumsi telur ikan dan makanan lainnya yang tinggi protein dapat membantu mempercepat prosesnya, guys. Seperti yang sudah disebutkan di awal, kalori telur ikan relatif rendah, sehingga mengkonsumsinya dengan rutin tidak akan menambah berat badan kamu secara signifikan. Selain itu, telur ikan juga merupakan sumber protein berkualitas tinggi, yang hampir setara dengan satu telur berukuran besar. Kandungan protein ini dapat membuat kamu tetap kenyang, sehingga nafsu makan pun berkurang. Dengan begitu, berat badan kamu akan jauh lebih terkontrol. Tadi sudah Mimin bahas semua seputar Tobiko. Kini Mimin mau ngasih resep-resep olahan yang memakai Tobiko, yakni Tobiko sushi, pasta with Tobiko, dan salmon mentai rice. Olahan sushi dalam aneka masakan Jepang memang menjadi favorit bagi kebanyakan orang, baik itu olahan sushi mentah maupun matang. Beberapa di antaranya bahkan memiliki jenis dan isian yang beragam, sehingga tidak akan mudah membuat bosan deh guys. Nah, di antara banyaknya sushi yang dijual di restoran Jepang, salah satu yang menarik perhatian datang dari Tobiko Sushi, di mana telur ikan terbang ini akan menghiasi sushi sebagai topping utamanya. So, di resep pertama ini kita akan buat Tobiko Sushi. Sudah siap buatnya? Eits, kita siapkan dulu bahan-bahannya ya. Bahan-bahannya ada timun, daun bawang, alpukat, nasi Jepang, nori, original mayo, crab stick, daging sapi cincang, daging ayam slice, spicy mayo, alat penggulung, dan pastinya Tobiko. Untuk kalian di rumah yang mau tahu lebih detail, Mimin kasih video dari Abati Frozen and Kitchen. Pertama kita potong daun bawang, lalu pindahkan ke piring, potong juga mentimunnya. Potong sesuai yang di video ya guys. Kita potong juga crab stick lalu kita hancurkan. Kembali masukkan daun bawang yang sudah dipotong tadi, Tobiko, dan spicy mayonnaise. Kemudian kita aduk-aduk. Lalu siapkan nori atau rumput laut kering. Tambahkan nasi Jepang lalu ratakan. Lanjut kita taburkan Tobiko. Setelah itu kita balik deh. Masukkan bahan yang tadi, tambahkan juga mentimun dan irisan buah alpukat. Setelah itu kita gulung deh. Jangan lupa kita potong sesuai selera ya. Siapkan piring lalu taruh susinya ke dalam piring. Untuk kalian yang suka pedas, bisa tambahkan juga saus cabenya di atas sushi. Dan tambahkan juga pula daun bawangnya. Selesai, Tobiko Sushi Roll siap kita makan deh guys. Kita break dulu ya, jangan kemana-mana, tetap di Masak Yuk. Hai, Mimin balik lagi nih, masih di Masak Yuk. Resep berikutnya datang dari dunia perpastaan. Langsung saja, check it out. Pasta adalah salah satu makanan Italia yang terkenal sampai ke penjuru dunia. Ada banyak jenis pasta dari Italia. Salah satu yang terkenal adalah spaghetti. Berikut ini Mimin berikan beberapa jenis pasta yang wajib banget kamu ketahui. Yang pertama, spaghetti. Dalam bahasa Italia, spaghetti berarti tali atau kecil. Ada beberapa variasi spaghetti atau spaghetti, di antaranya spaghetti alla citara, spaghettini, dan spaghettoni. Pada dasarnya bentuknya sama-sama lurus memanjang, tetapi ukuran ketebalan spaghetti sedikit berbeda. Yang kedua ada linguine, berarti lidah kecil. Bentuknya lebih besar dan lebih rata dari spaghetti. Nama dan variasi lainnya adalah befatine, befetafini, radicini, trenette, dan linguine.
Yang ketiga ada fettuccine. Fettuccine berukuran lebih lebar dari linguine dengan permukaan rata. Bentuknya mirip kue tiaw di Indonesia, guys. Banyak variasi dan nama lainnya juga nih, seperti lasagnette, fettucce, merice, dan sagne. Ada capellini, dikenal juga dengan nama angel hair atau pasta rambut malaikat. Pasta ini memiliki bentuk mirip spaghetti, tetapi berdiameter lebih kecil dan lebih tipis. Yang kelima ada bucatini. Pasta mirip spaghetti lainnya dengan lubang di tengahnya. Kata itu diterjemahkan dari bahasa Italia menjadi sedotan berlubang. Yang keenam ada ravioli. Adalah pasta isi yang paling terkenal. Bisa diisi dengan daging atau keju. Dua potong pasta seringkali ditutup dengan garpu sehingga potongannya bergaris-garis. Yang ketujuh ada tortellini. Berukuran kecil dan berbentuk cincin dan diisi dengan daging atau keju. Tortellini juga menyerupai pusar, sehingga sering dijuluki pasta pusar. Yang kedelapan, fusilli. Adalah pasta berbentuk pembuka botol, tetapi memiliki spiral yang lebih rapat. Mie fusilli juga menyerupai mata air. Yang kesembilan, farfalle. Farfalle adalah pasta dasi kupu-kupu seperti yang dikenal di Amerika Serikat. Dikenal juga dengan nama fiocchetti, fioconi, farfalloni, gala genovese, strichetti, dan gnocchetti. Yang ke-10 ada conche. Pasta ini memiliki arti kerang karena bentuknya yang menyerupai kerang. Conche juga tersedia dalam berbagai warna, seperti tinta cumi hitam atau bayam hijau. Ada gnocchi, berbentuk pangsit dan dibentuk dari kentang. Conche dicirikan oleh punggung bukit di atasnya yang dibuat dengan garpu. Yang ke-12, penne. Penne adalah jenis pasta berlubang, dinamai sesuai bentuknya yang seperti pena. Yang ke-13, ziti. Ziti mirip dengan penne, tetapi memiliki potongan lurus di bagian ujung. Pasta ini biasanya dipotong-potong sebelum disajikan. Ziti berarti pengantin, karena ziti biasa disajikan di pesta pernikahan Sisilia. Yang ke-14 ada orecchiette. Orecchiette mendapatkan namanya dari bentuknya. Orecchiette berarti telinga kecil. Hidangan umum yang dimasak dengan orecchiette adalah orecchiette alle cime di Rapa, yang hanya berupa pasta dan brokoli rabe alias rapini. Dan yang terakhir, yang ke-15 ada lasagna. Lasagna adalah pasta lebaran datar. Lasagna juga merupakan salah satu pasta tertua di dunia dan dapat ditelusuri kembali ke zaman Yunani kuno. Selain itu, terdapat banyak cara mengolah atau memasak dari jenis pasta yang sudah aku sebutkan tadi, seperti spaghetti aglio olio pepperoni, carbonara, pasta al pomodoro, dan masih banyak lagi. Nah, di resep kedua ini ada pasta with tobiko. Ada yang pernah coba jenis pasta ini? Kalau Mimin sih belum. Yaudah, kita buat aja yuk. Tapi kita siapkan dulu bahan-bahannya ya. Bahan-bahan yang kalian butuhkan untuk membuat pasta with tobiko antara lain spaghetti, tobiko, garam, merica bubuk, bawang putih, jahe, cabai, basil, minyak zaitun, double cream, dan juga nori. Bagi kalian ingin mencoba buat, langsung saja simak video dari kufitcooking_66 by Angga Dewa. Panaskan wajan dengan minyak zaitun, masukkan bawang putih cincang dan jahe cincang. Aduk-aduk hingga warnanya berubah. Lalu terakhir, masukkan irisan cabai. Next, siapkan double cream. Kemudian masukkan tumisan bumbu yang tadi, beserta bahan pendukung lain seperti garam dan merica. Kemudian aduk-aduk dan masukkan tobiko. Jangan lupa diaduk kembali
agar tobiko tercampur semua. Siapkan air mendidih, lalu masukkan sedikit garam. Setelah itu baru masukkan pastanya. Setelah sudah 8 menit, kita ambil pastanya lalu dimasukkan ke dalam saus tobikonya tadi. Lalu diaduk-aduk kembali ya guys. Setelah itu baru deh kita mulai memasak kembali pastanya. Tambahkan juga daun basilnya. Selesai, kita sajikan di piring ya. Jangan lupa biar tambah cantik Mimin tambahkan norinya. Karena kita sekarang mau break dulu ya, jangan kemana-mana, tetap dimasak yuk. Mimin balik nih guys, masih dimasak yuk. Langsung aja nih, Mimin kasih resep terakhir buat kalian. Resep terakhir ada salmon mentai rice. Hayo siapa yang di sini udah mencicipi makanan yang satu ini? Seperti yang kita ketahui ya, mayo rice pada tahun kemarin cukup booming ya guys. Tapi buat kamu yang belum tahu apa mayo rice, berikut Mimin jelasin sedikit. Jadi, mayo rice itu nasi yang dicampur bersama ikan salmon dan juga mayonnaise. Untuk kemudian dipanggang atau dibakar menggunakan torch. Saat ini, mayo rice pun dapat diolah dengan taburan tobiko di atas hidangan. Supaya olahan makin gurih, nasi bisa juga dicampur menggunakan bubuk nori atau lembaran rumput laut yang telah diremukkan. Nah, bagi kamu yang pengen ikutin bikin salmon mentai rice, jangan lupa yuk kita siapkan bahan-bahannya. Bahannya antara lain nasi Jepang atau beras ketan, cuka beras, gula, dashi powder, kecap asin, wortel, jamur shiitake, inari, salmon, kanin stick, nori, tobiko, mayonnaise, saus sambal, cabai bubuk, bawang putih, daun shiho, dan juga garam. Berikut Mimin berikan cara pembuatannya video dari Devina Hermawan. Pertama kita buat chirashi rice atau cairan cuka. Pertama masukkan cuka beras, gula, dashi, dan kecap asin. Siapkan nasi Jepang atau nasi ketan. Lalu taburkan chirashi rice ke nasinya. Tambahkan juga tumisan wortel, tumisan jamur shiitake, dan inari. Lanjut kita buat saus mentainya. Masukkan mayones, bawang putih halus, saus sambal, cabai bubuk, cuka beras, dan juga tobiko. Next, kita siapkan ikan salmon. Lalu iris salmon menjadi beberapa bagian. Selanjutnya kita susun nasinya. Jangan lupa pakai wadah yang tahan panas ya guys, seperti loyang kue ataupun aluminium foil. Kita tekan-tekan nasinya, lalu tambahkan nori, kanin stitch yang sudah disuwir-suwir dan juga salmon. Lanjut kita bakar bagian atasnya. Tak lupa kita tambahkan saus mentainya guys. Terus jangan sedih guys, kita bakar lagi saus mentainya. Duh, cantik banget kan guys penampilan mentainya? Mimin juga mau buat di tempat kecil guys. Step-stepnya sama seperti yang tadi kok. Biar semakin cantik kayak Mimin, Mimin tambahkan nori, daun shiso, dan pastinya tobiko. Selesai, jadi deh salmon mentai rice-nya. Itu tadi beberapa resep aneka sajian dari tobiko. Wah, gak kerasa ya. Sudah di penghujung acara, sampai bertemu minggu depan. Tetap di Masak Yuk, Mata Milenial Televisi, Matanya Indonesia.